Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Faradila dengan NIM A41222070. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama, sejarah dan perkembangan sastra Indonesia, yang kedua, periodisasi sastra, dan yang ketiga, aliran sastra. Nah, sebelumnya, apa sih itu sastra Indonesia? Sastra Indonesia adalah sastra yang aslinya ditulis dalam bahasa Indonesia setelah mendapat pengaruh kebudayaan asing. Menurut sumber yang lain dijelaskan bahwa sastra Indonesia adalah karya sastra yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Adapun sejarah dan perkembangan sastra Indonesia. Sejarah perkembangan sastra Indonesia sebenarnya terletak pada adanya kesinambungan antara satu periode dengan periode lain dalam sejarahnya, baik ditinjau dari segi formal maupun dari segi kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Sastra Indonesia berkembang sejak abad ke-20. Hal ini ditandai dengan tersebar luasnya karya sastra dalam penerbitan seperti surat kabar, majalah, dan buku, baik yang diterbitkan oleh pihak swasta maupun pemerintah kolonial. Perkembangan karya sastra di Indonesia saat ini cukup pesat. Hal itu terbukti dari banyak sekali karya sastra yang muncul, baik berupa puisi, cerpen, dan drama. Semua itu merupakan hasil karya yang diciptakan oleh pengarang. Jika membahas perkembangan sastra Indonesia, tentu saja kita akan tertuju pada periodisasi sastra. Adapun periode sejarah sastra Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode tahun 1850 sampai 1933. Periode ini dianggap sebagai periode awal dalam sejarah sastra di Indonesia. Sejarah sastra ini merupakan awal dari munculnya teknologi berupa mesin cetak, yaitu pada tahun 1850. Periode ini ditandai dengan produksi bacaan kaum pergerakan yang sering disebut sebagai bacaan liar dan memiliki misi politik etis. Karya sastra yang banyak ditulis dalam periode ini adalah roman, yang gaya bahasanya menggunakan perumpamaan klise dan peribahasa, tetapi masih menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua, periode tahun 1933 sampai 1942. Pada periode ini mengeluarkan banyak pemikiran dalam sastra Indonesia dengan munculnya majalah Pujangga Baru yang diterbitkan oleh Sultan Takdir Ali Syahbana pada tahun 1933. Majalah ini berisi pemikiran-pemikiran tentang kebudayaan Indonesia dan pendidikan. Karya-karya sastra yang banyak ditulis pada periode ini adalah puisi, yang menggunakan kata-kata indah serta sejaknya yang diafan dan polos. Yang berikutnya periode 1942 sampai 1945. Karya sastra pada periode ini banyak menceritakan tentang perjuangan merebut kemerdekaan. Periode ini ditandai dengan banyaknya karya propaganda untuk mempengaruhi rakyat Indonesia dalam membantu Jepang di Perang Asia Raya, dengan menerbitkan karya-karya seperti novel, puisi, dan cerpen yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Balai Pustaka. Pada periode ini, karya sastra yang paling banyak ditulis adalah cerpen dan teks drama yang bersifat realistis. Yang berikutnya, periode 1945 sampai 1961. Selepas Indonesia merdeka, banyak perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang termasuk budaya. Proklamasi kemerdekaan menciptakan suasana bebas dan merdeka dari yang sebelumnya. Pada karya sastra puisi menggunakan puisi bebas dengan gaya ekspresionisme. Kata-kata yang digunakan bersifat ambigu, bahasa yang digunakan memakai bahasa kiasan atau majas seperti majaz metafora,
ironi, dan sinisme. Yang berikutnya periode 1961 sampai 1971. Periode ini meneruskan periode sebelumnya, yaitu masyarakat yang baru dalam suasana kemerdekaan. Periode ini penuh pergolakan dan banyaknya pertentangan sastrawan yang lebih mementingkan kepentingannya masing-masing. Karena periode ini berorientasi pada bahan-bahan sastra dari kebudayaan sendiri, maka karya sastra yang banyak ditulis adalah cerpen yang dimuat di media massa. Yang berikutnya periode 1971 sampai 1998. Periode ini ditandai dengan adanya pembaharuan dalam berbagai genre yang muncul. Karya sastra dalam periode ini sedang marak-maraknya, terutama dalam karya sastra puisi. Puisi pada periode ini memunculkan 4 jenis gaya puisi, yaitu puisi mantera, puisi imajinasme, puisi lagu, dan puisi lirik. Jenis-jenis puisi ini mempersoalkan masalah sosial masyarakat pada masa itu. Yang terakhir, periode 1998 hingga sekarang. Periode ini adalah periode terakhir dalam perkembangan sastra Indonesia yang juga diikuti oleh berkembangnya teknologi yang cukup pesat. Perkembangan teknologi ini menjadikan internet sebagai media ekspresi tanpa batas, sehingga menjadikan ruang bagi penulis untuk mengutarakan pemikiran-pemikirannya secara bebas. Periode ini juga ditandai dengan maraknya karya sastra puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial dan politik, khususnya seputar reformasi. Kita dapat mengetahui bahwa sastra di Indonesia berkembang sangat pesat mengikuti zaman. Dengan demikian, para sastrawan menghasilkan banyak karya sastra di setiap periodenya dan menggunakan media yang berbeda sesuai zamannya. Semakin berkembangnya zaman, semakin mudah sastrawan menghasilkan karya sastra melalui media seperti media digital. Yang berikutnya, aliran sastra. Aliran sastra pada dasarnya berupaya menggambarkan prinsip tentang pandangan hidup, politik, dan lain-lain yang dianut sastrawan dalam menghasilkan karya sastra. Dengan kata lain, aliran sangat erat hubungannya dengan sikap pengarang dan objek yang dikemukakan dalam karangannya. Pada prinsipnya, aliran sastra dibedakan menjadi 2 bagian besar, yakni idealisme dan materialisme. Idealisme adalah aliran romantik yang bertolak dari cita-cita yang dianut oleh penulisnya. Menurut aliran ini, segala sesuatu yang terlihat di alam ini hanyalah merupakan bayangan dari bayangan abadi yang tidak terduga oleh pikiran manusia. Aliran idealisme ini dapat dibagi menjadi romantisme, simbolik, mistisisme, dan surrealisme. Adapun materialisme yaitu berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang bersifat kenyataan dapat diselidiki dengan akal manusia. Dalam kesastraan, aliran ini dapat dibedakan atas realisme dan naturalisme. Demikian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.